Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali sahabat dengan Pak Yanto Husna. Dan tentunya dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentunya sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam video kali ini ya, saya akan menayangkan sebuah video tentang hukum rokok sahabat. Hukum merokok. Nah, sebagian ulama ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ada yang katanya makruh. Nah, ini sahabat ya. Dan tentunya sebelum video saya putarkan, jangan lupa sahabat ya, like, komen dan subscribe. Hukum rokok, Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengatakan? Nah ini sahabat ya, jadi ini pendapatnya Gus Miftah sahabat ya, Gus Miftah. Nah, beliau mengatakan seperti yang telah kita dengar bersama-sama. Mengharamkan rokok karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya yang membunuh bukan rokok tapi malaikat Israel alaihi salam. Tapi lah Muhammadiyah bediki saukur pak. Karena peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Hukum merokok. Saya pribadi ya. Nah ini ada tanggapan sahabat ya, tanggapan dari ulama juga ya tentang rokok, yaitu dari siapa tadi ya, itu kalau nggak salah Ustadz Adi Hidayat. Nah mereka mengomentari daripada tentang rokok ini. Kalau saya pribadi, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah. Hilal musykilah. Nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok, kenapa antum merokok? Nah sepertinya kalau Ustadz Adi Hidayat ini merokok itu haram sahabat ya, merokok itu haram. Begitu. Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, masya Allah menebarkan juga racun untuk orang lain, dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan, jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi ya. Tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok, simpan ya. Setiap antum merokok, masya Allah, setiap mau merokok antum bikin kotak aja dulu, kalau bisa kotak kayak akuarium, simpan ya. Terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti bismillah, masukkan ke akuarium itu, bismillah, masukkan lagi, bismillah. Setiap mau merokok, berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, Allah dari rokok jauhkan saya, minta, bertekad, tapi konsisten ya. Begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, lihat dalam setahun, begitu setahun bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat, ternyata kebiasaan merokok itu ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum.
Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus dan saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya nggak merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Nah itu sahabat ya, jadi Ustadz Adi Hidayat tadi secara pribadi sahabat ya menyatakan bahwa merokok itu haram. Dan tentunya ini ada beberapa video sahabat ya yang mengenai tentang hal rokok. Memang sangat beragam sahabat ya. Nah ini videonya. Misalnya sekarang ribut masalah rokok. Orang tidak merokok itu baik, bagus. Saya juga bukan perokok. Seluruh perempuan pasti suka kalau laki-lakinya tidak merokok. Pasti suka, tanya suka, laki-lakinya nggak ngerokok. Lu suka, nggak ada suka perempuan laki-laki ngerokok, suka. Nah ini adalah Gus Muwafiq sahabat ya, Gus Muwafiq. Coba kita dengar bagaimana pendapat beliau tentang rokok ini. Bau ya apa? Nah di saat laki-laki ini rokok, NU ini yang paling dianggap tidak masuk akal. Sudah jelas rokok itu bermasalah. Tekstual kedokteran mengatakan sumber penyakit itu. Tekstual keibuan apa sampean lagi nak TKKP itu kan, bahkan ditulis menyebabkan gangguan. Tapi kenapa Kiai tidak sepatnya mengambil hukum haram seperti yang lain? Nggak bisa. Kalau dihukumi haram, maka kehalalan rokok yang terkait umat menjadi keharaman. 174 triliun masuk APB dari cukai rokok. Kalau rokoknya diharamkan padahal hukum dasarnya rokok tidak haram, maka apa 174 triliun akan haram masuk ke dalam APBN. APBN-nya najis, haram. Untuk bangun jalannya haram. Makanya orang kalau mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, makanya ulama tetap menjaga kehalalan dan kewarasan terkait rokok. Cara menjaganya gimana? Ya cuma ditanya, sampean kenapa nggak ngerokok? Karena kalau ngerokok pusing Kiai, makruh. Lah kenapa kamu ngerokok? Lah kalau nggak ngerokok malah pusing Kiai, wajib gitu. Nah, Gus Muwafiq, yang mana beliau tadi mengatakan bahwa merokok itu tidak haram, ya, tidak haram. Dan tentunya mungkin sahabat-sahabatku punya pendapat sahabat ya. Nah, namun tunggu dulu ya, ini ada beberapa video yang akan saya putarkan untuk Anda semuanya. Rokok itu najis enggak. Rokok itu haram. Haram. Siapa bilang rokok itu haram? Batangnya itu. Haram. Mana wong tidak ada liur dog ya, atau liur pig atau liur apa? Tidak ada. Di situ tidak ada yang haram. Tapi mengkonsumsinya membuat amanat Allah ini jadi sakit, itu yang haram. Bukan rokoknya, tapi merokoknya yang haram. Nah, jadi beragam sahabat ya, beragam banget ya pendapatnya ulama itu tentang rokok. Dan ini masih ada video lagi sahabat ya. Tidak akan bicara tentang rokok, akan tapi kaidah. Kaidah itu sederhana di dalam Islam itu. Kaidahnya sederhana. Antara kalau ada orang masih melakukan sebuah kesalahan, tinggal insaf dan nanti Allah akan beri pertolongan. Jadi gini loh, dalam Islam itu kan misalnya ada, kalau ada yang bertanya, ada sebuah warung, kalau menjual sesuatu, tolong Anda jangan menjual sesuatu yang membuat orang lain sakit dong, membuat orang lain rusak. Sehingga kalau ada seorang jual es krim, cuman ternyata terbukti es krim itu adalah es krim yang membahayakan. Rupanya ada yang hasut, ada es krim kok. Nah ini adalah Buya Yahya sahabat ya, Buya Yahya. Beliau menyampaikan kaidah rokok. Kita lanjutkan sahabat ya, videonya dari Buya Kaya Yahya. banget, duitnya banyak ini, setiap hari pembelinya sampai ribuan. Wah ini kaya. Ada yang hasut, diambil sampelnya satu es krim, dilihat di laboratorium, ternyata di situ terdapat sesuatu yang membahayakan kesehatan. Karena ini yang hasut, biarpun dasarnya hasut dulu, tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa hasutnya, untuk mencapai kepada pelarangan. Yang hasut pergi ke kantor polisi, laporan. Kantor polisi akan menangkap karena ini membawa sesuatu yang menjadikan orang
sakit. Kalau polisi nggak akan terlalu kuat. Kalau saya hanya larang, nanti orang masih saja menyalahkan, mau enak kok. Maka langsung hubungi dengan majelis ulama. Majelis ulama ini ada minuman yang membahayakan. Memang senang orang. Hanya bentuknya es saja. Mohon maaf, yang punya es krim bukan berarti es krim Anda ini. Es krim Anda masih sehat. Saya hanya sebuah contoh saja. Cuman di dalam ini dimasuki sesuatu yang menjadikan orang jadi senang, kecanduan, senang, tapi ini sangat membahayakan. Tolong Anda ini secara laboratorium ini. Maka Anda sebagai ustadz, tolong Anda memfatwakan bahwa ini minuman haram, minuman hadis ini. Coba pertanyaannya. Karena majelis fatwa ini melihat bahayanya, maka mengatakan minuman ini adalah haram. Apakah dia disalahkan? Yang demikian. Demi kemaslahatan umat. Kalau tidak begitu kan orang tetap minum. Polisi pun melarang, apakah disalahkan polisi? Menjaga kemaslahatan umat. Hal yang demikian itu sederhana. Jadi memang kalau ada indikasi membahayakan, sah untuk dikatakan itu adalah nggak boleh menurut undang-undang negara, sekaligus fatwa ulama juga sah. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan bahasanya, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan dirimu hancur. Hancur beneran atau hancur setengah hancur, atau nggak baik, itu saja. Itu sudah nggak boleh. Selesai. Sekarang pertanyaannya, apa kabar dengan, bagaimana kabarmu wahai rokok? Apa kata dokter? Tanyakan pada dokter. Saya tidak bicara. Mungkin ada yang merokok di sini, Anda cukup senyum saja, Anda tanyakan pada dokter, selesai. Apa kata dokter? Apakah dokter mengatakan ini ada vitamin 17? Atau kemudian ini? Tanyakan dokter. Kemudian sederhana, itu saja. Jadi kita perlu namanya keinsyafan. Adapun masalah susah meninggalkan itu babnya bukan masalah itu. Ada candu di dalamnya. Sehingga yang merokok itu sendiri banyak dia ingin meninggalkannya dan ngerti kalau itu nggak boleh, nggak bagus. Cuman ada kecanduannya, maka lu. Nah, itu sahabat ya. Jadi Buya Yahya itu menyoroti bahwa di dalam rokok itu ada semacam rasa kecanduan, sahabat ya. Kecanduan. Juga Buya Yahya tadi menyampaikan bahwa adanya sebuah keinsafan, sahabat ya, untuk meninggalkan rokok ini ya. Proses. Sehingga saya tidak berani mencaci orang yang merokok. Akan tapi saya himbau, ketahuilah, janganlah merokok. Mending ya, pelan-pelan lah. Saya tidak akan marah-marah dengan perokok. Karena apa? Kata pengakuan perokok itu menghilangkan rokok susah. Sampai kata mending lapar daripada tidak merokok. Karena ada candunya di situ. Cuman hukumnya dia sudah ngerti loh ya. Hari ini pun Anda sudah paham yang merokok. Bahasa itu nggak baik. Buktinya anak kecil Anda waktu merokok Anda marah-marah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngasih rokok kepada anak Anda juga nggak terima. Kalau memang itu vitamin, dia Anda terima kasih, kan gitu. Jadi sebetulnya ini sangat sederhana, cuma permasalahan yang candu dan kecanduan ada hubungan dengan hawa nafsu, sehingga kalau dikritik marah. Jangan, main kata haram dah nih. Padahal hati kecil yang kamu nggak mau loh. Nah itu. Jadi ini perlu kita sedikit tenang urusan rokok. Bagi Anda yang merokok, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan kesenangan bukan di rokok, ditekan, makan tebu, itu aja lah. Jadi dirubah nanti. Kalau sudah dirubah oleh Allah maka gampang. Tentunya Anda pun juga kalau mencaci maki orang yang demikian itu, akan tapi kita doakan semoga dihindarkan daripada merokok. Sudah jelas hukumnya, nggak usah. Kadang-kadang perlu panjang ceritanya, sebab saya tidak mau menyakiti hati siapapun, tapi saya ingin menjadikan orang ngerti siapapun nih. Ya, apakah setelah itu sudah Anda hukumi sendiri, sudah jelas. Nah, dan apakah itu bohongan gitu? Dalam dunia bisnis, kalau saya punya produk, saya punya minuman Al-Bahjah, apakah saya boleh menulis bahwa minuman ini membahayakan, bakal matikan Anda? Kira-kira saya itu orang pebisnis hebat atau tidak? Kira-kira. Sekarang tulisan di rokok itu benar tak itu bahwasanya rokok membahayakan Anda? Itu tanyakan saya jujur ada. Nah, kalau memang urusan bisnis seharusnya itu nggak boleh ditulis di situ, biar orang tidak takut, kan begitu. Selesai.